Jadi ini singkat aja di awal, karena nanti ada banyak soalnya yang kalian kirim, mudah-mudahan sih kebahas semua. Oke, jadi ada, bentar. Ya. Jadi integral itu, dia integral tak tentu ya. Itu kebalikannya dari turunan, jadi ini biasa disebut juga dengan anti turunan. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 4X pangkat 5 gitu, berarti kan turunannya itu Xn kan. Nah, turunannya itu kan 4 kali 5, terus X-nya angkatnya dikurangin 1 gitu kan. Jadinya 20 X pangkat 4 kayak gitu. Nah, proses dari kiri ke kanan yang ini itu kan turunan nih, atau diferensial. Nah, kebalikannya yang ke sini, yang dari kanan ke kiri itu yang namanya integral. Gitu. Nah, cara mengintegralkan suatu fungsi, rumus umumnya tuh sebenarnya cuman ini aja. Integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C gitu. Jadi sebenarnya cuma ini aja sih rumusnya. Cuma nanti ada teknik pengintegralan, ada 2 macam ya. Nanti kita bahas. Nah, kalau kalian lihat dari kanan ke kiri, dari yang merah ini ke bentuk yang kuning, ini kan dari 20 jadi 4 itu kan dibagi 5 kan. 5-nya itu berasal dari 4 ditambah 1 gitu. Makanya di rumusnya yang bawah ini N-nya, A-nya dibagi dengan N ditambah 1. Jadi kalau mau mengintegralkan, kita dari sini ya, mengintegralkan 20 X pangkat 4 dx gitu. Nah, ini tuh 20-nya dibagi dengan 4-nya tuh ditambah 1. Jadi dibagi 5. Terus X-nya itu pangkatnya bertambah 1 juga. Jadi 4 ditambah 1 itu 5. Gitu. Nah, ini harus ada plus C-nya. Jadi 4X pangkat 5 ditambah C. Nah, ini kembali lagi ke bentuk awal kan, si Y-nya itu. Nah, terus ini yang ada yang beda nih antara si fungsi awal yang kita punya Y sama dengan 4X pangkat 5, terus ternyata setelah diintegralkan kok muncul ada plus C kan. Nah, plus C ini itulah yang membuat ini ibaratnya tak tentu tadi itu. Namanya tak tentu kan. Karena si C-nya ini nih tergantung nilai fungsinya itu sendiri gitu. Nilai C-nya ini bisa kita cari kalau kita mengetahui nilai fungsi Y di X tertentu gitu. Nah, misalnya di di X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, nilai C-nya itu dicari dari sini. Jadi 0 sama dengan 4 kali 0 pangkat 2 pangkat 5 ditambah C. Atau 0 sama dengan 0 tambah C, di C-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4X pangkat 5. Gitu. Jadi nilai C-nya ini nih sebenarnya bisa berapa aja tergantung dari yang ini. Di X berapa, Y-nya nilainya sekian gitu. Jadi intinya integral itu adalah, integral tertentu itu adalah anti turunan atau kebalikannya dari turunan gitu. Nah, contoh lagi misalnya integral dari 3X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat dikurangi 2 gitu. Nah, ini diintegralin sendiri-sendiri nih. Masing-masing punya ininya sendiri-sendiri. Tuh. Jadi nanti 3 per 4-nya kan ditambah 1 kan. Pangkatnya ditambah 1. 35, X-nya pangkat 5. Terus 5 per X-nya pangkat 2 ditambahin 1. Berarti 3. Gitu.
dikurangi 2. Nah, ini sebenarnya ada X pangkat 0 sebenarnya di situ. Jadi pangkat X-nya kan 0 ditambah 1 kan jadi 1 kan, 0 ditambah 1. Jadi 2/1, ya 2, X-nya pangkat 1, cuman nggak ditulis gitu. Kemudian ditambah C, gitu. Nah, pengintegralan itu ada tekniknya, ada 2 macam. Pertama, teknik substitusi. Gitu. Nah, teknik substitusi itu, jadi kita memisahkan suatu fungsi sebagai fungsi yang lebih sederhana. Gitu, misalnya, ini integral dari 4x min 2 dipangkatin 7 dx gitu. Nah, ini kan kalau kita jabarin dulu dipangkatin 7 kan terlalu banyak yang kita lakukan kan, tahapannya terlalu banyak, apalagi ini pangkatnya pangkat 7. Jadi kita pakai teknik substitusi. Jadi kita misalin dulu, misalnya ada suatu fungsi U sebagai ini nih yang ada di dalam tanda kurung. Jadi 4x min 2. Oke, ini suaraku udah muncul lagi belum? Udah, Kak. Oke. Tadi kita sampai memisahkan 4x min 2 sebagai fungsi U. Nah, kemudian kita turunkan fungsi U ini terhadap X-nya. Jadi du per dx gitu. Du per dx kan 4x min 2 kalau diturunkan kan hasilnya 4 kan. Gitu. Terus du ini sama dengan 4 dx kan kalau dikaliin silang sana. Jadi dx-nya itu sama dengan 1/4 du. Nah, sekarang yang di atas ini kita ganti-ganti nih. Ini ada 2 bagian. Bagian pertama yang ini, bagian kedua itu si dx-nya. Jadi ada 2 yang kita ganti. Ya, yang pertama si yang bagian kuning, 4x min 2 itu kan U kan. U pangkat 7 kayak gitu. Terus dx-nya itu adalah ini yang tadi kita cari, yaitu 1/4 du. Jadi kali 1/4 du, atau sama aja dengan integral dari 1/4 U pangkat 7 du. Kayak gitu. Nah, kemudian 1/4-nya ini biarin, tulis lagi. Terus kayak biasa 1/7-nya ditambah 1 jadi 8. X-nya X. U-nya pangkat 8 tambah C. Atau 1/32 U pangkat 8 ditambah C. Gitu. Nah, kemudian terakhir kita kembalikan lagi. Tadi itu kita memisahkan U kan. U-nya itu 4x min 2 kan. Jadi 1/32 kali 4x dikurangi 2 pangkat 8 plus C. Kayak gitu, selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, misalnya contoh lagi ya. Contoh kedua. Tadi contoh pertama. Contoh kedua untuk teknik substitusi. 1/8-nya dari mana? 1/8-nya tuh dari 7 ditambah 1. Ini kan pangkatnya ada 7 nih. Ya kan? 7 ditambah 1 itu dari rumusnya yang tadi di awal. Mana ya? Nah ini. N ditambah 1. Gitu ya. Jadi selalu ada 1 per pangkatnya ditambahin 1. Ya, contoh lagi misalnya integral dari 2x ditambah 5 dikalikan dengan akar x pangkat 4x pangkat 2x pangkat 2 ditambah 10x dx. Gini. Nah, kayak gini soalnya. Ya, gitu ya. Nah, ini kita misalin nih. Nah, yang kita misalkan itu adalah yang kelihatannya lebih rumit. Kelihatannya lebih rumit yang kiri apa yang kanan? Kanan.
yang kanan kan, karena udah ada akarnya, terus dia pangkatnya lebih besar juga. Jadi kita misalin U-nya sebagai ini nih, yang tanda akarnya nggak usah ikut ya. Jadi bukan U-nya akar itu, bukan, tapi U-nya adalah si 2x kuadrat ditambah 10x itu. Terus kita turunin nih, kita cari turunannya terhadap si x, yaitu 4x ditambah 10 gitu kan. Nah, sementara di bagian yang di soal ini adanya tuh 2x plus 5 dx, itu jadi satu kesatuan tuh. Nah, di sini kan ada 4x plus 10. Kalau kita bagi 2, jadi 2 ruas dibagi 2 gitu. Jadinya kan ini kan setengah du sama dengan 2x ditambah 5 dx gitu kan. Nah, itu yang nanti kita substitusikan, kita gantikan ke dalam bentuk integral yang ada di atas. Jadi bentuk integral di atas itu menjadi, ini ada dua bagian nih, bagian yang biru sama bagian yang merah. Nah, bagian yang merah itu menjadi akar U, ya kan, karena ada akarnya kan di situ. Tadi kita misalin U-nya tuh yang ada di dalamnya aja kan. Jadi akar U, terus yang bagian birunya adalah si 2x plus 5 dx ini, yaitu si setengah du. Gitu. Atau bisa kita tulis integral dari setengah U pangkat setengah, karena akar U itu U pangkat setengah, akar itu akar pangkat 2 kan 1/2 kan pangkatnya, du. Kayak gitu. Nah, terus setengah biarin itu dikalikan dengan 1/, ini kan pangkatnya setengah nih, ya kan, berarti kan setengah tambah 1, U-nya juga setengah ditambah 1. Nah, setengah tambah 1 kan 3/2 kan, 3/2 plus C. Jadi setengah kali ini kan yang di bawah nih, ini 3/2 nih, 1/3/2 berarti 2/3 kan, 3 U pangkat 3/2 tambah C, atau 1/3 U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 itu sama aja dengan U akar U tambah C. Tuh. Kemudian kembalikan lagi. Tadi U-nya itu kita misalkan sebagai 2x kuadrat ditambah 10x. Berarti kita ganti U-nya 2x kuadrat ditambah 10x gitu. Setiap U-nya diganti itu. Akar 2x kuadrat ditambah x ditambah C. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain ya. Kalau belum ada, aku mau ngambil soal dari yang tadi dikirim. Nah, ini ya. Yang kita misalin yang mana nih? Bagian yang di atas apa yang ada di bawah? Bawah. Yang bawah ya. Siap. Duh. Yang U-nya itu apa aja berarti? X pangkat 3 tambah 2x kurang 1. Oke. X pangkat 3 ditambah 2x dikurang 1. Cukup itu aja. Akarnya sama pangkat 2-nya itu nggak usah ikut ya. Jadi yang ada di dalam tanda kurungnya aja. Terus kita turunin nih. du-nya itu 3x kuadrat ditambah 2 dx gitu. Terus kita amatin, kita bandingin yang ini. 9x pangkat 2 ditambah 6. Itu kan 3 kalinya si du kan. Kalau du-nya ini kita kali 3 menjadi 9x pangkat 2 ditambah 6 dx gitu kan. Itu nanti ini jadi 1 tuh. Gitu. Nah, kemudian bentuk si integralnya itu menjadi integral 3du dibagi, nah ini kan U-nya ada di akar pangkat 5, tapi dipangkatin 2 gitu kan. Ya. Nah, kemudian ini kita jadikan pangkat pecahan dan
ada di pembilang gitu. Jadi integral dari 3U pangkat negatif 2/5. Tuh. Baru deh 3 per min 2/5 ditambah 1. U-nya pangkat min 2/5 ditambah 1 juga. Atau hasilnya 3/5. C, kayak gitu. Jadi ini sama aja dengan 3/5 U pangkat 3/5. DU plus C. Atau 5 U pangkat 3/5 C. Terus kita balikin lagi nih. 5 U pangkat 3/5 berarti akar pangkat 5 dari U pangkat 3. Nah, kembalikan lagi. U-nya tadi adalah si X pangkat 3 plus 2X min 1. 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 plus 2X dipangkat 1 dipangkatkan 3 tambah C. Kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu? Yang mana tuh? Yang D ya? Nah, coba kalian ambil alat tulis deh. Kalian coba ngerjain yang ini. Nomor 8. Oke, Bagas sudah dapat C. Kita tunggu ya yang lain. Cornelia Emily juga C. Oke. Aku tunggu satu jawaban lagi. Aku juga C. Oke, kita cek ya. Ini kita misalkan U-nya sebagai si 3X kuadrat tambah 9X dikurang 1. Berarti DU-nya adalah 6X ditambah 9DX. Itu. Kemudian di sini ada 2X plus 3. Nah, 2X plus 3 itu, 6X plus 9 itu supaya jadi 2X plus 3 harus dibagi 3 kan. Jadi 1/3 DU sama dengan 2X plus 3 DX. Nah, itu yang nanti mengganti si 2X plus 3 DX. Ya, 1/3 DU-nya itu. Berarti bentuk integralnya menjadi 1/3 DU per akar U. Ya kan? Atau sama aja dengan integral dari 1/3 U pangkat negatif 1/2. Kenapa negatif? Karena akar U di situ sebagai penyebut. Jadi pangkatnya negatif, terus dia ada akar kan, berarti akar pangkatnya 1/2. Gitu. Kemudian 1/3 kali 1/min setengah ditambah 1. U-nya juga pangkatnya min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 kan setengah kan? Setengah. Jadinya 1/3 kali 2, karena 1/setengah. Jadi 2 kan? Akar, kok DU sih? Terus C. Oke, berarti 2/3 akar U kan? Akar U-nya diganti lagi menjadi, kita balikin lagi jadi 3X kuadrat ditambah 9X min 1 plus C. Jadi jawabannya yang benar, yang C ya. Oke, ada yang masih bingung dengan yang model soal begini nggak? Kamu tanya. Boleh. Jadi kalau mau pemisalan kayak gitu kita harus nyamain sama pembilangnya ya, soal dari pembilangnya. Bukan pembilang sih, jadi kayak apapun yang tadi kan kita misalin yang di bawah kan. Nah, kita tuh nyamainnya dengan yang apapun yang ada di luar itu, yang di luar itu kan yang ini kan. Gitu. Terus misalnya tadi
Kayak tadi tuh, kita misalin yang merahnya. Berarti kita nyari bentuk supaya sama dengan yang ada di luar itu, yang ininya. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Oh iya, paham Kak. Oke. Satu soal lagi. Oke, coba ya. Yang tadi ada yang agak lumayan. Bentar. Nah, ini langsung aku bahas aja. Karena modelnya agak beda, tapi sebenarnya sama aja. Pemisalan juga. Nah, ini yang dimisalkan siapa nih? Si U-nya ini siapa? U-nya sama dengan apa? 5x-3. Oke, 5x min 3. Kenapa yang 5x min 3? Karena di situ 5x min 3 kan dipangkatin 4 kan. Jadi nggak mungkin kita menjabarkan 5x min 3 dipangkatkan 4 gitu. Jadi itu yang dimisalkan. Nah, dari sini selain kita mencari DU-nya sama dengan 5dx, ya kan? Kita juga mencari X-nya, karena di luar sini nih, di luar yang kita misalin tadi tuh ada X. Nah, X-nya ini nih harus diubah menjadi dalam bentuk U juga, gitu. Nah, dari mana ya? Dari si 5x min 3 tadi. Kan U-nya sama dengan 5x min 3. Berarti 5x-nya sama dengan U ditambah 3 kan? Atau X-nya sama dengan U ditambah 3 dibagi 5. Gitu. Nah, nanti ada 3 bagian nih di sini. Ada, itu ya X-nya itu kan. Nah, terus ini ada 25 dx nih. Sementara kita tadi punyanya 5 dx. Berarti kalau gitu, supaya jadi 25 dx, kita jadiinnya apa du? Berapa du? Supaya 25 dx. 5 DU. Iya, 5 du. Itu. Nah, jadi nanti si integral 25x dikali 5x dikurang 3 dipangkatin 4 dx ini punya 3 bagian. Bagian pertama si 25 dx, bagian kedua si x, dan bagian 3 si 5x min 3. Tuh. Nah, si x itu kan diganti dengan u ditambah 3 dibagi 5 kan? Jadi u ditambah 3 dibagi 5. Tuh. Kali 5x min 3-nya adalah u pangkat 4. Terus 25 dx adalah 5 du. Gitu. Jadi ini sama dengan integral dari, ini 5-nya kita boleh coret ya. Jadi tinggal u ditambah 3 dikalikan dengan u dipangkatin 4. Sama aja dengan integral dari u pangkat 5 ditambah 3u pangkat 4. Terus ya kayak biasa aja, 1/6u pangkat 6 ditambah 3/5u pangkat 5. C. Itu. Nah, terus kita balikin lagi kan. Si u-nya tadi adalah 5x dikurang 3, 1/6, 5x kurang 3 dipangkatin 6, ditambah 3/5 kali 5x kurang 3 pangkatin 5 tambah C. Nah, kalau kita soal esai sampai sini aja sebenarnya udah selesai, nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah. Cuman kan ini kalau kita lihat di pilihan gandanya nih, bentuknya perkalian kayak gini, ya kan, bukan penjumlahan yang kita dapat ini. Nah, artinya kita harus otak-atik lagi nih, aljabarnya kita mainin, kita otak-atik di sini. Jadi pertama ini ada 5x min 3 pangkat 5 tuh bisa difaktorin, keluarin 5x min 3 pangkatin 5. Nah, jadi setiap suku ini dan kuning itu dibagi dengan 5x dikurangin 3 dipangkatin 5. Berarti untuk suku yang biru itu 1/6 5x min 3.
suku yang kuning itu 3/5 nya aja itu ya, karena ini kalau dikalikan distribusi lagi itu akan hasilnya balik lagi ke baris yang di atasnya gitu. Nah terus ini kita sederhanain yang ada di dalam kurung sikunya. X-nya 3/5. Nah ini kita jabarin jadi 5/6x dikurangi 3/6 ditambah 3/5 C. Lanjutin. Ini kita samain penyebutnya jadi 30 ya. Jadi 25x dikurangi 15 ditambah 18 tambah C gitu. Nah, jadi muncul 1/30 kali 5x kurang 3 dipangkatin 5 dikali 25x ditambah 3 ditambah C. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang A ya. Ada yang mau bertanya dulu? Mbak mau nanya boleh? Boleh. Berarti yang itu per 30 tuh bisa dikeluarin gitu ya dari tanda kurung itu? Oh ya. Boleh. Iya, Mbak. Oke, yang ini satu lagi ya. Habis itu kita ke bentuk yang lain. Bentar, aku cari dulu. Ini bukan dua soal deh. Ini bukan substitusi ya. Ini soal biasa sebenarnya. Tapi coba kalian utak-atik gimana caranya. Jadi aku ini 2 soal deh. Yang satu substitusi, yang satu soal sebenarnya soal biasa. Tapi aku mau kalian coba dulu. Ini ya. Jadi yang kiri ini bukan substitusi ya. Dia ada 2 soal nih. Oke. Nih, 2 soal dulu, nanti habis itu kita lanjut lagi. Aku bahas-bahas lagi. Ini kalian coba dulu. Yang kanan, Dek. Oke, ada yang punya jawaban yang kanan, Dek. Yang kiri ada juga enggak? Kita lihat nanti ya. Ada yang udah punya jawaban nih. Dua-duanya udah ada jawabannya. Nah, yang lain gimana? Kiri deh juga. Oke. Aku baru ingat ini ternyata yang nomor 14 substitusi juga sih. Tapi harus ada dimodif dulu supaya menjadi ada bentuk yang bisa kita misalkan sebagai U tadi. Oke, bahas nggak nih? Apa masih mau nyoba dulu? Oke, bahas ya. Nomor 14 dulu ya. Oke, yang nomor 14 ini kita harus modif-modif dulu nih. Karena di situ belum kelihatan siapa U-nya yang harus kita misalkan. Tuh. Nah, di sini nih sebenarnya bisa disederhanakan dulu. Integral dari 3 akar dari X pangkat 7 ditambah X pangkat 4 dx. Gitu. Nah, yang masih bingung, coba perhatiin ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih bentuknya. Ini bisa disederhanakan, kita bagi dengan X pangkat 4 di dalam. Jadi X pangkat 3 ditambah 1. Kayak gitu. Ya, terus X pangkat 4-nya itu kan bisa diakarkan kan menjadi X pangkat 2. Jadi keluar dari tanda akarnya. Dalam tanda akar tinggal X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kemudian di sini kita misalkan
U-nya adalah si X pangkat 3 ditambah satunya. Kemudian si U ini kita turunkan. DU-nya adalah 3X pangkat 2 DX. Gitu. Nah, ini udah ada nih bentuk 3X pangkat 2 DX nih. Tuh, terus nanti si X pangkat 3 ditambah 1 diganti dengan si U. Itu. Jadi, bentuk integralnya menjadi integral dari akar U, gitu, yang merah ya, akar U. Terus yang birunya adalah DU. Nih. 3X pangkat 2 DX adalah DU. Udah deh, jadinya integral U pangkat setengah DU. Atau 1 per setengah ditambah 1, U-nya pangkat setengah tambah 1. Setengah tambah 1 itu 3 per 2. Atau sama aja dengan 1 per 3 per 2 kan? U pangkat 3 per 2. Oke, atau 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Itu U akar U. C. Terus balikin lagi deh. Si U-nya itu tadi. Tadi U-nya tuh siapa? U-nya itu X pangkat 3 ditambah 1. Yang mana? Nih yang ini. Nih, U-nya itu X pangkat 3 ditambah 1. Jadi, X pangkat 3 ditambah 1. Yang ini tadi masih ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau masih ada, sambil kalian ketik aja. Aku lanjut dulu ke sini ya. Nah, untuk yang soal tadi kan kalian milih D juga ya. Nah, ini kita misalin U-nya adalah si X pangkat 3 ditambah 6X tambah 1. Jadi, kita turunin tuh si U-nya terhadap X, yaitu 3X kuadrat ditambah 6. Itu, dx. Nah, kemudian ini ada di sini, di soalnya, itu X pangkat 2 ditambah 2. Artinya, si DU ini perlu kita bagi 3. Supaya bentuknya sama menjadi yang ada di soal. Tuh, jadi ini kita bagi 3 nih. 1 per 3 DU sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 DX. Gitu. Nah, nanti ini ada 2 bagian nih ya, di dalam si bentuk integral yang awal. Itu bagian yang kuning sama bagian yang biru. Jadi, kalau kita tulis lagi, dengan udah kita misalkan, kita substitusikan, bahwa si yang biru itu adalah U kan? Ya kan, tapi U-nya ada di dalam tanda akar, jadi akar U. Gitu. Kemudian yang kuning itu adalah si 1 per 3 DU. Jadi kita tulis kali 1 per 3 DU. Gitu. Ini yang kuning. Ini yang biru. Jadi ada 2 bagian tuh di situ. Ya, itu yang kita substitusikan. Terus, ini kita susun lagi 1 per 3 U pangkat setengah. DU. Jadi 1 per 3 kali 1 per setengah tambah 1, U-nya pangkat setengah tambah 1 juga. Berarti pangkatnya 3 per 2. Itu. Jadi 1 per 3 kali 2 per 3 kali U pangkat 3 per 2 plus C. Atau 2 per 9. U pangkat 3 per 2 itu U akar U. Jadi 2 per 9. U-nya diganti lagi, balikin lagi U-nya tadi. X pangkat 3 plus 6X ditambah 1. Plus 6X tambah 1 kali akar dari X pangkat 3 ditambah 6X ditambah 1. Itu. Jadi jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung? Oke, kalau belum ada, aku tadi kayaknya agak skip di bagian mencari C ya, itu ketinggalan kayaknya. U-nya kenapa jadi akar U? Karena kan
Yang kita misalin nih, yang bagian biru itu U-nya itu nggak ikut, akarnya nggak ikut kan? Yang lihat yang biru sebelah kanan deh, ada akarnya nggak ada kan? Berarti U-nya tuh yang di dalam tanda kurungnya aja, di dalam tanda akarnya aja. Berarti pas balik lagi ke soal yang sebelah kiri itu akar U dong, ya kan? Ya nggak? Nah, aku kayaknya tadi ada ke skip bagian ini apa mencari C. Tadi ada sekilas, cuman sekilas doang kan ya. Nah, ini soal yang untuk kita tuh nyari C-nya. Nah, ini. Nomor 3. Ya, nomor 3. Jadi ada F double aksen, itu berarti dia turunan keduanya itu 3x min 1. Terus ada F aksen 1 sama dengan 2, dan F1 sama dengan 10. Pertanyaannya, X-nya sama dengan apa? Gitu. Nah, jadi ini kita, karena ini ada turunan kedua, berarti kita mengintegralkannya 2 kali. Nah, kita integralkan yang pertama kali, itu baru dapat turunan pertama nih. Tuh. Ya, jadi f aksen x-nya itu atau turunan pertamanya adalah integral dari turunan keduanya. Jadi f aksen x-nya kalau kita integralkan ini berarti 3/2 x pangkat 2 dikurangi x ditambah c. Nah, c-nya ini berapa? Kita pakai informasi yang pertama bahwa f aksen 1 sama dengan 2. Nah, f aksen 1 sama dengan 2. Itu. Nah, masukin deh satunya ke dalam fungsi f aksen yang ada di atas ini. Jadi 3/2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah c. Nah, itu harus sama dengan 2. Itu. Atau 3/2 dikurangi 1 ditambah c sama dengan 2. Berarti setengah ditambah c sama dengan 2. Jadi c-nya 3/2. Gitu. Nah, berarti f aksen x-nya itu 3/2 x pangkat 2 dikurangi x ditambah c kan. Nah, c-nya itu sih 3/2 yang barusan tadi. Nah, ini baru si f aksen x-nya nih. Terus kita nyari fx-nya. Fx-nya dicari dari, kita integralkan lagi si f aksennya sekarang yang diintegralkan. Jadi fx-nya sama dengan integral dari 3/2 x kuadrat dikurangi x ditambah 3/2 dx gitu. Nah, ini integralin nih. 3/2 dikali 1/2 tambah 1, 3 ya. X pangkat 3 dikurangi 1/1 tambah 1, 2 kan. Jadi X-nya juga pangkat 2 ditambah 3/2 X ditambah C. Nah, terus ini ada C lagi kan, muncul C yang baru kan. Nah, itu dicari dari mana? Dicari dari yang sekarang giliran yang F1 sama dengan 10. Jadi F1 itu nilainya harus sama dengan 10. Gitu. Nah, jadi satunya kita masukin nih. Ini yang di atas 3-nya bisa coret ya. Setengah kali 1 pangkat 3 kali setengah kali 1 pangkat 2 tambah 3/2 kali 1 tambah C. Nah, itu nilainya sama dengan 10. Itu. Ya udah, dihitung deh. Setengah dikurangi setengah tambah 3/2 tambah C sama dengan 10. Atau 3/2 tambah C sama dengan 10. Berarti C-nya 17/2. Ya, 17/2. Nah, karena C-nya 17/2 dan ini udah di fx kan, jadi fx-nya adalah si mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Tapi udah bentuk sederhana ya, yang 1/2 yang udah dicoret ya. 1/2 x pangkat 3 dikurangi setengah 2 ditambah 3/2 x ditambah 17/2. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya pecahannya
Dihilangin semua kali 2 boleh nggak? Nggak boleh. Karena bukan sama dengan 0. Jadi nggak boleh dikali 2 ya. Misalnya, ini yang nomor 4-nya. Itu sebenarnya bentuk soal yang sama. Cuman, penyampaiannya beda gitu. Tapi sebenarnya cara ngerjainnya tuh sama. Kalau kalian kemarin belajar turunan kan ada ngebahas tentang gradien kan, gradien garis singgung, terus fungsi yang naik atau fungsi yang turun. Nah, si gradien itu kan kita nyarinya dari turunan fungsi kan. Jadi untuk mencari fungsinya apa, kalau diketahui gradiennya ya tinggal kita integralkan aja fungsi si gradiennya itu gitu. Nah, di soal nomor 4 nih katanya gradien garis singgung sebuah kurva pada titik x, y dinyatakan oleh dy per dx sama dengan min 1/2 x pangkat 4 ditambah 1 gitu. Terus kurvanya melalui titik 1,4. Pertanyaannya persamaan kurvanya apa? Nah, di sini berarti kan ada dy sama dengan min 1/2 x pangkat 4 ditambah 1 dx kan. Nah, ini kita integralkan aja. Integral dy dengan integral 1/2 x pangkat 4 tambah 1 dx. Gitu. Ya, integral dy ya y. Gitu. Terus integral yang sebelah kanannya min 1/2 kali 1/4 tambah 1, 5, x-nya pangkat 5 ditambah x plus c. Atau y-nya min 1/10 x pangkat 5 plus x plus c. Tuh. Nah, kemudian katanya kurva melalui 1,4 berarti x-nya itu 1, y-nya itu 4. Gitu. Nah, ini yang disubstitusikan ke dalam fungsi yang barusan kita dapat nih dari hasil integral tadi. Jadi 4 sama dengan min 1/10 x pangkat 5 berarti 1/5 ya. Ini 1/5 ditambah 1 tambah x berarti tambah 1 tambah c. Tuh, berarti 4 sama dengan min 1/10 tambah 1 tambah c. Berarti c-nya 3 ditambah 1/10. 3 1/10. Ya nggak sih? 3 ya. Nah, udah deh berarti y-nya sama dengan min 1/10 x pangkat 5. Kalau ada yang salah tolong ini ya. Tolong dikoreksi. X pangkat 5 tambah 1 tambah 1 tambah x tambah 31/10. Nah, min 1/10 tambah 30/10 ya. Itu ada yang mau ditanya? Nah, yang nomor 5 coba ya kalian yang latihan sendiri. Ini ada kurva Y punya turunan kedua ya aksen double aksen adalah 12x min 8. Kurva tersebut melalui titik 1,3 dan pada titik itu terdapat garis singgung sejajar dengan 5y min 10x min 1 sama dengan 0. Apa persamaan kurvanya? Gitu. Coba otak-atik dulu aja, nanti kalau mentok atau bingung boleh langsung bilang di chat aja, bingung atau apa gitu. Atau boleh juga cerita progresnya sampai ngitung dapat apa gitu. Ya. Tapi yang penting kalian aku mau kalian coba dulu. Secara substitusi terakhir mungkin ya nanti ya yang tadi ketinggalan kalau masih ada waktu. Lain yang habis dibahas di share ke grup enggak? Iya, nanti di share kok di grup.
Oke, ada yang dapat nih katanya Y sama dengan bentar. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 4x tambah 1. Oke, bahas aja ya. Oke, pertama ada Y turunan kedua nih. Berarti kita integralkan sekali dulu untuk dapat Y dapat Y aksennya. Jadi integral dari 12x kurangin 8 ini adalah si Y aksennya. Ini kan jadinya 6x kuadrat min 8x ya, tambah C. Nah, untuk dapat C-nya ini berapa kan kita perlu nilai Y aksen untuk titik X tertentu kan. Nah, itu kita dapat dari sini nih, dari informasi 2 ini. Tuh. Di sini kita udah tahu bahwa X-nya tuh 1. Ini kan ada X nih, X sama dengan 1. Terus Y aksen itu dapatnya dari sini. Y aksen itu apa? Y aksen itu gradiennya. Tuh. Jadi ini kita cari gradiennya 5Y sama dengan 10x plus 1. Atau Y-nya 2x ditambah 1/5. Berarti gradiennya itu kan 5 ya di sini. Gradien itu koefisiensi X-nya. Berhubung dia sejajar, berarti M1-nya 5, berarti persamaan garis singgungnya juga punya gradien 5. Nah, inilah si Y aksennya 5. Nah, berarti untuk X sama dengan 1, Y aksennya itu 5. Jadi, kita masukin ke sini. 5 sama dengan 6, 1 pangkat 2, kurangin 8 kali 1 ditambah C. Atau 5 sama dengan 6 kurangin 8 ditambah C. Atau 5 sama dengan 2 tambah C, jadi C-nya 7. Gitu. Nah, terus si aksennya fungsinya menjadi 6x kuadrat min 8x ditambah 7. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita nyari Y, yaitu integral dari si Y aksen, yaitu 6x. Ini ada yang salah nggak sih? Ada yang salah ya kayaknya. Aksennya Y aksennya kok 5 sih 2. Kok 5 sih? 5 dari mana? sorry. 2 ini ya. Kan ini gradiennya 2. Sorry. Nah, ini berarti 2. C-nya 4 ya. Oke, berarti ini tambah ini. Nah, gitu. Nah, terus integralnya ya adalah 6x kuadrat dikurangin 8x ditambah 4dx. Nah, integralin deh. Jadinya 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat ditambah 4x plus C. Nah, mencari C ini dari mana? Itu dari informasi bahwa si kurvanya itu melalui titik 1,3 ini. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Ini yang kita gunakan sekarang. Y-nya 3, X-nya 1. 2 kali 1 pangkat 3 kurangi 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 tambah C. Atau 3 sama dengan 2 kurangi 4 tambah 4 tambah C. 3 sama dengan 2 tambah C. C-nya 1. Gitu. Berarti fungsinya atau kurvanya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Kayak gitu. Nah, ini benar berarti jawaban yang tadi. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oke, kalau belum ada atau perlu contoh lagi, ini ada contoh lagi. Sebenarnya caranya sama ya.
Di sini ada diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6T pangkat 2 dikurangi 8T dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0 detik. Fungsi jarak ST yang memenuhi apa? Nah, jadi kalau hubungannya sama posisi, kecepatan dan percepatan itu dari fungsi posisi, ini posisi ya, ST itu posisi, ke fungsi kecepatan atau Vt ke fungsi percepatan atau At. Nah, panah kanan itu diturunkan atau diferensial, tapi panah ke kiri itu integral. Tuh. Nah, di sini kan ada fungsi kecepatan nih, yaitu Vt sama dengan 6T pangkat 2 dikurangi 8T. Pertanyaannya fungsi jaraknya apa? ST-nya tuh apa? Nah, berarti kan kita tahu kecepatan, terus mau nyari posisi kan, berarti kan ngambil panah ke kiri kan. Berarti kita integralkan si fungsi kecepatannya. Gitu. Nah, tapi kita perlu tahu pada posisi tertentu, pada waktu tertentu jaraknya itu berapa. Nah, itu dikasih dalam bentuk kalimat posisi benda berada pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Berarti S0 sama dengan 5. Gitu. Nah, kita lanjut nyari fungsi ST-nya, yaitu integral dari Vt dt sama dengan 6T pangkat, integral dari 6T pangkat 2 dikurangi 8T. Jadinya 2T pangkat 3 dikurangi 4T kuadrat ditambah C. Nah, selanjutnya kita substitusi nih, yang bagian S0 sama dengan 5. Di S0 sama dengan 5. Tuh. 2 kali 0 pangkat 3 dikurangi 4 kali 0 pangkat 2 ditambah C. Berarti C-nya tuh 5. Berarti si ST-nya, si posisinya adalah 2T pangkat 3 dikurangi 4T pangkat 2 ditambah 5. Gitu. Yang B ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau gitu aku lanjutin dulu ya ke bagian tadi kan ada, bentar, mana sih? Nah, ini kan pertama tadi kita ngebahas tentang teknik substitusi nih. Nah, ada lagi teknik pengintegralan yang lainnya, yaitu ini hilang nggak screen share-nya? Hilang, Kak. Kalau sekarang? Udah, Kak. Oke. Nah, yang kedua itu teknik secara parsial atau sebagian. Jadi sebagian diintegralin, sebagiannya justru diturunin gitu. Nah, misalnya bentuk fungsinya apa ya? Misalnya gini. X akar ya, integral contoh 1 ya. Integral X akar X ya X plus 2X plus 5 gitu misalnya. X gitu. Ini akan lebih mudah kalau kita ngerjainnya pakai cara parsial gitu ya. Kalau cara parsial tuh gini, untuk integral U
dV itu sama dengan U dikali V dikurangi integral V du. Tuh. Nah, di sini ada dua yang kita misalin nih. Jadi ada U sama ada V. Ada V, sorry. U-nya itu adalah yang milih U-nya itu siapa? U-nya itu adalah yang bisa diturunin sampai jadi 0. Kalau di sini yang bisa diturunin sampai jadi 0 itu si X-nya. Karena X kalau diturunin sekali jadi 1 kan. Diturunin lagi sekali lagi si 1 diturunin lagi jadi 0. Nah, berarti itu si U-nya. Nah, sementara sisanya berarti itu si dV-nya. dV. Gitu. Ini aku pakai cara panjang dulu, nanti aku kasih yang cara cepatnya. Nah, di sini ada dua nih. U sama dengan X, berarti DU sama dengan DX. Karena satu kan, satu DX ya sama dengan DX. Ya. Kemudian dV sama dengan akar dari 2X ditambah 5 DX. Nah, kemudian V-nya ini kita, V-nya apa? Itu kita integralin. Cara integralinnya kayak biasa aja. Ini kita misalin dulu ya. Sebagai misalnya M gitu. 2X plus 5. Berarti DM-nya XDX. 2XDX, 2DX. Berarti DX-nya setengah DM. Tuh. Berarti ini integral dari akar M kali setengah DM. Gitu. Ya, ini substitusi nih di sininya. Karena ini kita mengintegralkannya 2X plus 5. Akar dari 2X plus 5. Jadi, sama aja dengan integral setengah M pangkat setengah DM. Jadi, V-nya sama aja dengan setengah kali 2/3 kali M pangkat 3/2 tambah C. Atau V-nya 1/3 M pangkat 3/2 tambah C. Tuh. Nah, udah nih, ada nih ya. Kita perlunya tuh U, lihat di atas di sini. Kita perlunya tuh U, V, sama DU. Jadi U, V, sama DU. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi sama aja dengan integral dari U kali V. U-nya itu kan X. Lihat yang bagian yang kuning ya. U-nya itu kan X. U kali V. Berarti V-nya yang 1/3. M-nya tadi kita belum ganti lagi ya. M-nya itu si 2X plus 5. 3/2. Oh, ini plus C-nya nggak usah di sini. Sorry. Lupa. 1/3 kali 2X tambah 5 pangkat 3/2. Tuh. U dikali V itu. Ini U-nya, ini V-nya. Tuh. Terus dikurangi dengan integral dari V DU. V-nya ini kan 1/3 2X plus 5 pangkat 3/2 DU. Nah, DU-nya ini. DU-nya adalah DX. Jadi, itu. Kayak itu depannya nggak usah pakai integral. Iya, yang di depan nggak usah pakai. Sorry, kebiasaan latah nulisnya. Ya, yang paling depan nggak usah pakai integral. Kan di rumusnya nggak ada kan. Oke, nah. Jadi yang paling depan jadinya 1/3 X kali 2X plus 5 pangkat 3/2 dikurangi dengan, nah ini diintegralin lagi. Ini kita misalnya ini P gitu ya. 2X plus 5
Berarti dp sama dengan 2 dx. Berarti dx-nya dp. Tuh. Berarti integral dari 1/3 kali U-nya pangkat 3/2 kali dx-nya setengah, kok U sih, M, si P ya. dx-nya itu setengah dp. Sorry. Nah, jadi 1/3x, 2x plus 5 pangkat 3/2 dikurangi dengan integral 1/6 pangkat 3/2 dp. 1/3x kali 2x plus 5 pangkat 3/2 dikurangin 1/6 kali 1/3/2 ditambah 1. P pangkat 3/2 tambah 1, 5/2 ya. Nah, ini ada plus C. Plus C-nya tuh baru muncul di sini. Terus biasa, ini salin lagi. Plus 5 pangkat 3/2 dikurangin 1/6 kali 1/6 kali 2/5. Berarti 1/15 ya. 1/15. P-nya diganti dengan si 2x plus 5 tadi kan. Pangkat 5/2 plus C. Kayak gitu. Nah, ini kan cukup panjang ya caranya kayak gini. Yang lebih sederhana ada caranya. Tadi kan U-nya itu X. Terus dv-nya akar dari 2x ditambah 5 kan. Nah, kita buat tabel U sama si dv. U-nya X, dv-nya akar dari 2x ditambah 5. Nah, bagian U ini ke bawah kita isi, itu diferensialkan atau turunkan sampai 0. X turunin sekali jadi 1, 1 turunin lagi jadi 0. Habis kan, ya udah selesai situ. Terus dv-nya kita integralkan. Nah, biar cepat integralin akar, bentuk akar kayak gini. Ya, pertama, kalian lihat ini x-nya ada punya koefisien apa enggak. Kalau punya koefisien, kalian tulis 1/2. Tuh. Terus dalam bayangan kalian ini si 2x, ini ditulis dulu aja, 2x plus 5-nya. Nanti di sini ada suatu angka ya. 2x plus 5-nya tulis dulu aja dalam tanda kurung. Ini kan pangkat setengah kan. Nah, pangkat setengah tambah 1 berapa? 3/2 kan. Nah, 3/2-nya taruh di depan tapi dibalik 2/3. Kayak gitu. Jadi apa nih? 1/3 kali 2x plus 5 pangkatin 3/2 kan. Nah, kemudian ini belum ada temennya nih. Ini juga berarti kita integralin ini sekali lagi. Si 1/3-nya nih. Oke, 1/3-nya tulis dulu. Tuh. Terus ini ada koefisien si X kan. 2 kan di situ koefisiennya. Berarti kita tulis lagi 1/2. Tuh. Terus kita siapin 2x plus 5. Tuh. 3/2-nya kita tambah 1. Pangkatnya kan selalu bertambah 1 kan. 3/2 tambah 1 kan 5/2. Nah, 5/2 itu kita taruh di depan, tapi 2/5 harus dibalik. Kayak gitu. Jadi, ini 1/15 kali 2x tambah 5 pangkat 5/2. Gitu. Nah, yang kita pakai tuh yang ini ya, yang udah bentuk sederhana ya. Yang biru nih. Ini. Nah, kemudian yang ini U-nya tuh kita kaliin serong ke kanan. Jadi yang ini kaliin, kawinin sama yang itu. Terus yang satu ini kawinin serong sama yang ini. Paham gak sih? Nah, nanti hasilnya itu tinggal kita tulis aja, salin aja. X kali 1/3 kali 2x
plus 5 pangkat 3 per 2. Nah, yang bagian kuning itu harus ada tandanya, min. Jadi selang-seling ya, plus min plus gitu. Kalau kita ada satu baris kawinan satu lagi, berarti harus ada plus di situ. Jadi ganti tandanya. 1 kali 1/15 kali 2x plus 5 pangkat 5 per 2. Baru deh plus C. Atau 1/3x 2x plus 5 pangkat 3 per 2 dikurangi 1/15 dikali 2x plus 5 pangkat 5 per 2 ditambah C. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya sama tuh antara yang hasil tadi kita pakai cara biasa, cara panjang, sama cara yang pakai tabel. Itu. Ada pertanyaan nggak? Atau butuh contoh lagi? Kak, maaf tadi setengah dari mana ya? Yang mana? Setengah mana nih? Ada banyak. Yang warna pink itu. Dari sini nih. Kalian lihat di sini ada koefisien nggak? Di situ ada koefisien kan, 2x kan. Si x-nya punya koefisien 2 kan. Berarti kita harus tulis 1/2 di luar. Kalau ada 3x misalnya, ya berarti kita tulisnya 1/3 dan seterusnya. Gitu. Tadi tuh kalau nggak salah aku lihat ada soal yang tentang parsial juga yang kalian tanyain. Bentar, mana ya? Bukan. Oh, mana ya? Nah, ini. Ini soal parsial nih. Kalau di depannya ini ada x pangkat 2, ini pasti parsialnya harus 2 kali, ngerjain 2 kali parsial. Kalau x pangkat 3 berarti 3 kali parsial. Jadi ini aku pakai cara langsung aja ya. Jadi U-nya itu si x pangkat 2 dan dv-nya adalah akar dari x min 1 x. Terus bikin tabel deh. U sama dv. U sama dv. U-nya kan x pangkat 2 tuh. Nah, kita turunin sampai jadi 0. X pangkat 2 kita turunin sekali jadi 2x. Turunin lagi jadi 2. Turunin lagi jadi 0. dv-nya itu si akar x dikurangi 1. Nah, ini kan koefisien x-nya kan 1 kan. Jadi kita nggak perlu mikirin 1/1 kan 1 kan pasti. Jadi nggak usah itu. Jadi udah langsung siapkan aja x min 1 itu. Ini kan sama aja dengan x min 1 pangkat setengah kan. Nah, setengahnya kita tambahin 1. Itu 3/2. Nah, di depan kita harus naruh koefisien kebalikannya dari si pangkat, yaitu 2/3. Gitu. Nah, kemudian ini kita integralin lagi, sekali lagi. 2/3 kita tulis lagi, karena memang dari sananya udah ada. Terus x min 1-nya pangkatnya bertambah 1 kan berarti jadi 5/2. Terus kita taruh di depan harus ada koefisien kebalikannya dari 5/2. 2/5. Berarti 4/15 ya. X min 1 pangkat 5/2. Nah, sekarang ini 0 nih. Harus ada temannya tuh di situ. Jadi ini sekali lagi kita integralin. 4/15 karena memang udah dari sananya. Terus siapin x min 1 pangkat 5/2 ditambahin 1. Berarti 7/2. Kita taruh 7/2-nya, kita balik di depan. 2/7. Jadi 8/105. Ya nggak sih? Ya, 105. X min 1 pangkat 7/2. Nah, udah deh, tinggal kawin-kawinin si x min 2 ini serong ya ke bawah ke sini. Tuh, terus 2x ini kawininnya sama yang itu. Si 2 kawininnya sama yang itu. Jadi serong, tapi harus ada tandanya nih. Hati-hati sama tandanya. Plus, min,
plus itu. Selang-seling, harus selang-seling. Nah, udah kawin-kawinin. Yang kuning sama yang kuning, yang biru sama yang biru, yang merah sama yang merah. X pangkat 2 kali 2/3 X min 1 pangkat 3/2 dikurangi 2X dikurangi karena ini ada negatif di situ kan. Kurangi 2X dikali yang biru lagi 4/15 X min 1 pangkat 5/2. Terus yang merah plus 2 dikali 8/105 kali X min 1 pangkat 7/2. Begitu. Ya udah tinggal rapi-rapiin. 2/3 X pangkat 2 X min 1 pangkat 3/2 dikurangin 8/15 X kali X min 1 pangkat 5/2 ditambah 16/105 X min 1 pangkat 7/2. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini jawabannya yang ya. Ada plus C ya, lupa ketinggalan. Yang ya, benar ya. Yang mau ditanyain? Masalah tadi ada satu lagi deh. Nomor 5 bisa, Kak. Pakai cara. Nomor 5 ini. Iya. Ya, ini yang aku cari. Nah, ini juga pakai parsial ini. Jadi di kita bikin tabel ya. U-nya dulu itu X, DU-nya dV-nya itu X min 7. Akar X min 7. Terus U sama dV. Kita bikin tabelnya, U-nya itu X, kita turunin 1, turunin lagi jadi 0. dV-nya itu akar dari X min 7 atau X min 7 pangkat setengah. Nah, ini kan koefisiennya 1 nih. Jadi udah ya, nggak usah ada 1/1. Nah, X min 7 pangkat setengah tambah 1. Berarti 3/2. Di depan harus ada 2/3. Gitu. Terus 2/3, tulis lagi. Si X min 7-nya, pangkatnya tambahin 1. Jadi 5/2, di depan harus ada 2/5. Gitu. Berarti jadinya 4/15. X min 7 pangkat 5/2. Udah deh, kawin-kawinin. Si X kawinin sama yang ini. Terus si 1 kawinin sama yang ini. Tapi hati-hati, ini plus, ini min. Tuh. Jadi hasil akhirnya yang kuning dulu. X kali 2/3. X min 7 pangkat 3/2. Min 1 kan. 1 kali 4/15 kali X min 7 pangkat 5/2. Terus rapi-rapiin. 2/3 X kali X min 7 pangkat 3/2 dikurangi 4/15 kali X min 7 pangkat 5/2. Oh, ketinggalan. Terus cek. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung. Yang mana ya ini? Ya. Jadi syarat kalau mau pakai TB parsial itu harus ada variabel X-nya ada 2 gitu ya, Kak? Nah, ini aku mau nyampein kapan kita pakai parsial, kapan kita pakai substitusi. Gampangnya gini aja. Kalau di substitusi,
kan kita misalnya nih gini, ada dua soal nih ya bentuk integral ya. Yang pertama integral dari x akar x kuadrat plus 5 gitu misalnya dx, dan yang bawahnya x akar x plus 5 dx itu, atau satu lagi deh, integral dari 2x plus 6 misalnya akar x kuadrat plus 6x min 1 dx dengan integral 2x plus 6 akar, katakanlah misalnya apa ya, x kuadrat plus, jangan x kuadrat, x plus 1 dx gitu. Nah, ada dua, jangan di sini deh. Nah, ada 4 nih. Nah, untuk tahu kita pakai substitusi atau parsial, ini gampang sebenarnya. Asumsikan substitusi aja dulu. Kalau kita asumsikan substitusi, si ini sebagai U kan, benar nggak? U-nya itu x pangkat 5 ditambah, x pangkat 2 ditambah 5. Nah, kalau si U ini kita turunkan, itu kan 2x. Nah, si 2x ini, x dx ya, si 2x ini bisa kita sederhanakan menjadi ini enggak gitu? Bisa kan? Nah, kalau bisa berarti itu substitusi. Nah, tapi kalau yang ini, kita misalkan U-nya sebagai x plus 5, du-nya sama dengan dx. Si x ini harus di apain gitu kan? Ngerti nggak? Ini kan bukan udah jadi du nih. Gitu. Makanya ini pakai substitusi. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini yang atas, ini pakai substitusi karena U-nya x kuadrat plus 6x dikurang 1, du-nya 2x plus 6 kan. Nah, ini tuh ada bentuk 2x plus 6 di atas, atau kelipatannya lah, bisa menjadi x plus 3 atau 4x plus 12 gitu misalnya. Yang penting bisa menjadi kelipatan dari si du-nya ini. Tapi kalau yang bawah, U-nya sebagai x plus 1, berarti kan du-nya sama dengan dx, atau misalnya 2x plus 1 deh. Nah, 2x plus 1 deh. Berarti kan 2 dx kan. Nah, itu kan nggak bisa, yang ini nggak bisa kita untuk menggantikan yang ada di atas gitu. Paham nggak sih? Nah, yang ini hasilnya apa nih? Kalau diintegralin. Contoh dulu ya yang ini ya. Kita misalin U-nya 2x ditambah 6 dan dv-nya akar dari 2x ditambah 1 dx. Nah, ini U, ini dv. U-nya 2x tambah 6, berarti turunin sekali jadi 2, turunin lagi jadi 0. dv-nya 2x plus 1 pangkat setengah. Nah, ini setengah dari 2x. Ada koefisien 2 di situ. Jadi harus ada setengah kali, ini 2x plus 1, pangkatnya setengah tambah 1, 3 per 2. Ini di depan harus 2 per 3. Gitu. Jadi 1 per 3 ya. 3 per 2. Terus 1 per 3 kali 1 per 2 kali 1 pangkatnya tambahin 1, 5 per 2. Terus di depan kita balik jadi 2 per 5.
Jadi 1/15 kali 2x plus 1 pangkat 5/2. Terus kawin-kawinin. Ini kawininnya dengan yang di bawah. Tuh, 2 kawininnya dengan yang di bawah. Ini plus 9. Nah, jadinya 2x plus 6 kali 1/3 kali 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 2 kali 1/15 kali 2x plus 1 pangkat 5/2. Tuh. Jadinya 1/3 kali 2x plus 6 kali 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurangin 2/15 kali 2x plus 1 pangkat 5/2 plus C. Tuh. Yang ini coba ya, sendiri ya. Integral dari x kuadrat plus 2x akar 3x min 2 dx. Ini pakai parsial. Ya, coba. Nanti kalau udah dapat jawabannya, ini kan ngetiknya rada susah. Kalian laporan aja udah Kak, udah dapat gitu. Nanti aku bahas, kalian cocokin masing-masing ya. Coba dulu aja aku kasih lihat contoh yang tadi. Yang parsial 2 kali ya, yang ini nih. Ya, parsial 2 kali ini kan. Nah, itu contohnya. Yang biru ini soal yang kalian coba. Dah, coba. Adakah yang udah dapat jawabannya? Oke, kalau belum, aku tunggu lagi. Oke, ada yang udah dapat nih. Fadila udah dapat. Nanti cocokin ya jawabannya. Oke. Yang belum dapat jawabannya nanti sambil ngerjain boleh sambil ngintip-ngintip juga ke sini. Nah, ini kita misalin U-nya U-nya si x kuadrat ditambah 2x. Terus dv-nya akar dari 3x min 2 atau 3x min 2 dipangkatkan setengah. Gitu. Terus ini U-nya kita turunin sampai jadi 0 ya. 2x plus 2 sekali. Terus yang kedua turunin lagi. Terus turunin lagi sampai jadi 0. Yang ini. Pertama, 1/3 harus ada. Terus 3x min 2 dipangkatkan 3/2. Di depan harus tulis 2/3. Berarti jadinya 2/9 kali 3x min 2 pangkat 3/2. Nah, terus di baris berikutnya 2/9 harus ada karena dari sebelumnya. Terus 1/3 harus ada lagi. Terus si 3x min 2 pangkatnya tambahin 1 jadi 5/2. Terus di depan harus ada 2/5. Berarti 4 per berapa ya? 135 ya. Kali 3x min 2 pangkat 5/2. Tuh. Terus yang terakhir, sekali lagi ya. 4 per 135 kali 1/3. Terus 3x min 2 pangkat 7/2. Ini harus 2/7 di depan. Berarti 8 per, bentar. 135 kali 21. 2835. Ini 3x min 2 pangkat 7/2. Dah. Nanti kita pasang-pasangin nih. Yang biru sama yang biru.
kuning sama yang kuning, terus yang merah sama yang merah. Tapi ingat ini harus ada plus minus. Udah deh, kita salin-salinin aja. Yang pertama yang biru jadi 2/9 kali x kuadrat plus 2x kali 3x min 2 pangkat 3/2 dikurangi 2x min 2 4/135 ya. 4/135 kali 2x min plus 2 kali 3x min 2 pangkat 5/2 gitu. Nanti ditambah 2 kali itu berarti 16/2835 kali 3x min 2 pangkat 7/2 plus C. Gitu. Nah, yang tadi dapat jawabannya sama nggak ya jawabannya? Atau kalau aku ada salah tolong dikoreksi. Oke deh. Nah, sama. Jadi harusnya bener ya. Oke. Adakah yang dari kalian yang mau ditanyain? Aku mau bahas satu soal lagi nggak apa-apa ya. Ini karena tadi soal ini tuh nggak kelihatan sebenarnya, kalau dilihat langsung tuh nggak terlalu kelihatan ini harus diapain. Kadang-kadang suka nggak kepikiran. Nah, ini tuh dijabarkan dulu justru. Jadi bukan pakai parsial atau pakai itu sih bukan. Jadi ini dijabarkan dulu, sederhanakan dulu bentuknya, karena toh ini kan pangkatnya pangkat 2 kan. Jadi nggak panjang gitu. Kalau mau dijabarkan nggak panjang. Jadi ini kita jabarin dulu 2 kali x min 6 dipangkatkan 2 kan, x kuadrat min 12x ditambah 36 kan, dibagi x pangkat 5. Berarti integral dari 2x pangkat 2 dikurangi 24x ditambah 72 dibagi x pangkat 5. Integral dari, nah ini nanti kan 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 5 dikurangin 24x per x pangkat 5 ditambah 72 per x pangkat 5 dx. Nah, terus jadikan pangkatnya ada di atas. 2x pangkat min 3 terus minus 24 x pangkat min 4 ditambah 72 x pangkat min 5. Begitu. Nah, kalau udah gini ya udah kayak biasa aja. 2 per min 3 tambah 1. X-nya pangkat min 3 tambah 1. Yaitu min 2. Kurangi 24 per min 4 tambah 1. X-nya pangkat min 4 tambah 1. Yaitu min 3. Tambah 72 per min 5 tambah 1. X-nya juga pangkat min 5 tambah 1. Yaitu min 4 plus C. Gitu. Jadi ini 2 per min 2. Berarti min x pangkat 2 kan. X pangkat min 2. Terus 24 dibagi min 3. Kan 8. Min 8. Tapi ya di depan ini ada tanda negatif. Berarti tambah 8x pangkat min 3. Ditambah, jangan dulu. 72 dibagi min 4. Itu min 18. X pangkat min 4 plus C. Terus jadikan pecahan. Min 1 per x pangkat 2 ditambah 8 per x pangkat 3 dikurangi 18 per x pangkat 4 ditambah C. Gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu menjabarkan dulu. Nggak selalu, nggak perlu dijabarin nih gitu. Nah kalau bentuk soal kayak gini tuh, ini justru harus dijabarin dulu. Jadi B ya. Kalau ada keliru tanda plus minus tolong diingetin ya. Ini kalau dari sini sih ini jawabannya yang B. Gitu. Ada pertanyaan nggak?
Mungkin sampai di sini dulu aja kali ya, karena udah malam juga. DWU-nya mungkin aku cukupkan sampai sini aja. Untuk beberapa soal yang tadi belum kebahas, itu sebetulnya aku udah bikin pembahasannya, bentar mana ya. Nanti aku bagiin juga di channel, mana sih? Nah ini. Untuk semua soal yang tadi dikirim di grup di channel. Nanti aku sekalian bagiin juga. Oke, makasih teman-teman yang udah ikutin DWU-nya sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan setelah ini kalian lebih ngerti juga. Kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh, nggak apa-apa, kita ini lagi diskusi lagi di grup ya. Oke, makasih semuanya, selamat istirahat, makasih juga buat admin. Selamat malam.